Anak-anakku remaja Katolik dimanapun kalian berada, berjumpa dengan saya, Romo Thomas Ari Wibowo. Kesempatan ini saya akan mengajak kalian semua, kita semua, dimanapun berada, untuk memasuki permenungan Kitab Suci dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional. September ini menjadi tradisi yang baik, kita diajak secara khusus merenungkan sabda Tuhan yang ada di dalam Kitab Suci. Bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun ini, tahun 2020, mengambil tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas dalam konteks khusus akibat pandemi COVID-19. Anak-anakku remaja Katolik dimanapun kalian berada, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu sudah mempengaruhi seluruh sendi hidup kita, apapun terpengaruh karenanya. Maka di dalam hidup menggereja itu juga peristiwa itu mempengaruhi kita bersama. Ya, kita misalnya di dalam gereja tidak bisa seperti dulu lagi, ya. Gereja berjubel, beramai-ramai. Ya. Sekarang kalau gereja sudah buka, itu pun juga dalam pembatasan kuantitas. Juga ada protokol-protokol kesehatan yang dijalankan secara ketat. Agar apa? Kita semua tetap selamat, tetap sehat, terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19 ini. Anak-anakku semuanya, apakah peristiwa ini, ya, peristiwa pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi iman kita, yang membuat kita menjadi krisis iman, bahkan krisis identitas sebagai anak-anak Katolik, sebagai warga gereja, sebagai anak-anak Allah. Nah, krisis iman, krisis identitas itu rupanya sudah menjadi bagian dari sejarah manusia, sejarah perjalanan hidup gereja. Bahkan sebelum gereja itu ada, zaman Perjanjian Lama, itu krisis iman itu juga sudah terjadi. Krisis identitas itu sudah terjadi. Identitas sebagai apa? Jadi tadi, sebagai bangsa yang dipilih Allah, anak-anak yang dipilih Allah, anak-anak kita semua umat yang dicintai dan dikasihi Allah. Melalui tema yang disediakan, kita diajak untuk merenungkan kebenaran mengenai Allah. Kebenaran ini menjelaskan siapa sesungguhnya Allah yang kita percaya, yang kita imani, dan apa yang menjadi kehendaknya atas hidup kita. Kebenaran ini menentukan identitas orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya, dari tema itu kita juga diajak untuk mengenali diri kita, identitas kita sebagai orang beriman. Di hadapan Allah yang kita percaya, yang kita imani, kita dapat mengenal diri kita. Dengan melihat kebenaran tentang Allah, kita dapat melihat relasi kita dengan Allah. Selanjutnya, bagaimana kita diajak untuk hidup menurut identitas kita, identitas Kristiani yang kita miliki. Identitas sebagai orang yang percaya kepada Allah akan menentukan cara hidup kita. Kesadaran akan identitas ini
akan menuntun kita untuk menjalani hidup dengan benar. Selama sebulan ini, bulan September ini, kita akan merenungkan 4 subtema. Yang pertama, subtema yang ditawarkan adalah Allah adalah sumber cinta kasihku. Dalam perikop ini kita akan melihat siapakah Allah yang kita percaya dan siapa kita di hadapannya. Allah adalah kasih, dan karena kita adalah orang yang percaya kepadanya, kita pun lalu kemudian mengasihi sesama. Subtema yang kedua adalah Yesus Rajaku. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Sebagai orang yang percaya padanya, kita akan melihat bagaimana bersikap sesuai dengan kehendaknya. Subtema yang ketiga, aku adalah utusan Tuhan. Dalam perikop ini kita akan belajar dari Petrus mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, tidak pantas untuk berdekatan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan justru mengutus kita yang berdosa ini untuk mengajak sesama percaya kepada Tuhan. Anak-anakku, remaja Kristiani yang terkasih, subtema yang keempat adalah aku bersaudara seperti jemaat perdana. Melalui perikop ini kita akan diajak untuk menyadari bahwa kita adalah orang yang telah dibaptis dan masuk dalam persekutuan orang yang percaya kepada Yesus. Kita akan melihat apa yang harus kita lakukan sebagai anggota persekutuan ini. Memasuki subtema yang pertama, Allah adalah sumber cinta kasih. Allah adalah sumber cinta kasih. Sebelum kita merenungkan atau mengupas sabda Tuhan ini, mari bersama kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita ditawarkan satu perikop 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21 yang berjudul Allah adalah kasih. Mari kita dengarkan pembacaan firman itu dari Suster Evila Haka. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, ia hadir dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna
di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anakku, remaja Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Suster Evila Haka. Selanjutnya Romo akan mengajak kita semua untuk melihat satu film pendek yang dipersembahkan oleh OMK Gereja Santo Ignatius Loyola Banjartu. Mari kita saksikan bersama film itu. Di sini pulang pada naik apa? Wah, aku sih jalan kaki. Aku sih nge-grab aja. Wah, kita sama. Ada apa itu? Aduh. Apaan itu? Aku juga gak tahu. Ayo kita ke sana. Yo. Itu kenapa itu? Kenapa itu? Kasihan juga. Gak tahu itu. Aku juga gak tahu. Bentar. Sekarang ya? Iya, yuk. Corona, siapa tahu. Ada apa tuh? Orang kenapa tuh? Terjangkit corona. Mending kita tinggal. Jarak. Kenapa ya? Itu. Oh iya, itu kenapa ya? Yuk ke sana yuk. Yuk. Ya, Di. Iya, ada apa? Orang kenapa, Di? Aku juga gak tahu itu kenapa. Bentar. Siapa tahu dia kena corona. Iya sih, tapi kasihan. Mari kita tolongin aja deh. Aku juga bingung. Gimana nih ntar kalau kita ketularan? Iya sih, bener juga sih. Ya udah, kita pulang aja. Tinggalin aja lah. Ri, Ya udah, yuk pulang yuk. Gi, kamu mau kemana hari ini? Mana
ya? Bosen nih. Aku mau ke salon nih. Kalau kamu? Kerja kali ya. Oh, di rumah. Keburu panas nih. Pulang yuk. Yuk, yuk, yuk. Gi, itu siapa? Kamu kenal nggak? Enggak, aku nggak kenal. Kamu kenal nggak? Nggak kenal. Gimana ya? Kasihan. Ya sih, gimana nih? Kita samperin aja yuk. Yaudah yuk. Gi, itu siapa? Gak tahu. Samperin aja. Yuk, kamu tanyain ya. Kamu aja. Awas. Jangan deket-deket. Kenapa emang? Jangan deket-deket pokoknya. Jangan deket-deket. Tak tanyain ya. Iya, tanyain. Permisi Pak, maaf. Bapak kenapa ya? Bapak lemas, Dik. Bapak belum makan 3 hari. Loh. Gi, belum makan Gi. Loh, Bapak belum makan? Ya udah, Bapak tunggu sini bentar ya, biar saya carikan makanan. Tunggu ya Pak ya. Nih, buruan. Bentar ya, bentar. Pak, Bapak dari mana? Bapak datang jauh-jauh dari Surabaya, Dik. Bapak ke Semarang itu pengen ketemu anak Bapak. Cuman Bapak nggak tahu alamatnya di mana. Akhirnya Bapak sampai sini kelaparan. Bapak bisa duduk sendiri nggak? Semoga bisa, Dik. Coba ya Pak. Iya. Pelan-pelan aja Pak. Ini teman saya bawa air. Silahkan cuci tangan dulu Pak. Nih, makanannya udah datang nih. Cepet Gi. Ini ya Pak, makanannya. Dimakan ya Pak. Terima kasih banyak ya, Dek. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian bertiga. Amin. Iya Pak, amin. Oh iya Pak, ini minumannya ya Pak Terima ya? kasih banyak ya. Iya Pak. Semoga cepat ketemu ya Pak anaknya. Amin. Kalau gitu kita pamit dulu ya Pak. Kita pamit ya Pak ya. Iya. Ya. Terima Mari kasih. Pak. Hati-hati. Anak-anakku remaja Katolik yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah melihat satu film pendek yang dipersembahkan oleh kakak-kakak kita OMK Gereja Ignatius Loyola Tanjung. Nah, dari film pendek yang kita saksikan bersama tadi, kita mau masuk di dalam tema kita, subtema kita, Allah yang sungguh mengasihi kita sebagai identitas kita sebagai orang yang beriman. Allah adalah kasih. Orang yang mengasihi itu memiliki 2 ciri. Yang pertama, menghendaki orang yang dikasihinya berbahagia, orang yang dikasihinya hidup, orang yang dikasihinya selamat. Kemudian yang kedua, dia berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Dari film yang kita lihat bersama tadi, ya, teman-teman kita, kakak-kakak kita, itu mereka bergulat ketika melihat ada orang yang tergeletak di tepi jalan dalam kondisi yang lemah seperti itu. Mereka bergulat akan menolong atau tidak menolong, ya, terlebih di dalam situasi pandemi COVID ini. Mereka ingin menolong sebenarnya, tetapi mereka pun juga takut jangan orang yang tergeletak di tepi jalan itu pingsan atau sakit COVID, lalu mereka nanti tertular.
Tapi lalu kemudian ada juga kakak-kakak kita yang meski mereka juga sebenarnya khawatir, takut akan tertular virus itu, tetapi mereka tetap mendekati orang sesama kita, saudara kita yang tergeletak itu. Lalu ya mereka mengambil jarak, lalu menanyai ya menderita yang sakit itu. Dan ternyata apa? Yang tergeletak itu bukan karena sakit COVID, tapi karena apa? Karena lapar, karena haus, beberapa hari tidak makan, sampai lemas, ya tubuhnya, lalu dia tidak kuat berjalan dan tergeletak di pinggir jalan. Mereka mengusahakan makan, mengusahakan minum, dan setelah diberi makan dan minum, saudara kita sesama kita ini lalu sehat kembali, bisa melanjutkan perjalanan kembali. Itulah orang yang mengasihi, ciri orang yang mengasihi. Allah mengasihi kita sehingga Ia menghendaki supaya kita hidup olehnya. Hidup yang dimaksud di sini di dalam perikop ini adalah agar kita beroleh hidup kekal, berbahagia abadi di surga. Adik-adik semuanya, kasih Allah kepada kita itu nyata di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus Putranya. Supaya kita berbahagia bersamanya di surga, Allah mengutus Putranya untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus diutus oleh Bapa menjadi penebus kita dengan sengsara dan wafat di salib. Setelah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita pun juga sebagai anak-anak Allah akhirnya diangkat ke surga. Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus ini di kayu salib sampai wafat untuk menyelamatkan kita, jelas menunjukkan betapa Allah Putra mengasihi kita. Ia sendiri pernah mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wajarnya kalau orang yang dikasihi, maka ia akan membalasnya dengan mengasihi orang yang telah mengasihinya. Kalau orang tua saya sudah mengasihi saya, maka saya pun mengasihi mereka dengan menyenangkan hati mereka, membuat mereka bangga, membuat mereka bersukacita akan kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan baik kita. Allah telah mengasihi kita, jadi sewajarnya kalau kita membalasnya dengan mengasihi. Kasih menjadi tanda apakah seseorang mengenal Allah atau tidak. Nah, setiap orang yang mengasihi ambil bagian dalam kasih Allah. Lalu bagaimana kita mewujudkan kasih kepada Allah itu? Tidak lain, tidak bukan dengan mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Bahkan Tuhan Yesus bersabda kepada kita, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. Mengapa demikian? Kalau kita sudah mengasihi musuh kita, sama artinya kita sebenarnya tidak mempunyai musuh. Musuh kita jadikan saudara, jadikan sahabat yang kita kasihi, yang kita sayangi. Jati diri Allah adalah kasih. Maka kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai murid Yesus Kristus dengan saling mengasihi. Identitas kita sebagai murid Yesus adalah jika kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Anak-anakku semuanya, remaja Katolik dimanapun kalian berada, satu pertanyaan refleksi
yang Romo ajukan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita menunjukkan identitas Kristen yang kita miliki sebagai yang telah dikasihi Allah itu kepada sesama kita di tengah kehidupan sehari-hari. Terlebih di dalam situasi yang kita hidupi bersama di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Di mana kita menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan itu kepada sesama, terlebih yang menderita, yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita akhiri permenungan kita dengan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu boleh merenungkan sabda-Mu, boleh menyelami bahwa Engkaulah kasih, Engkau adalah kasih yang sungguh mencintai, mengasihi kami semua, menghendaki kami selamat, menghendaki kami beroleh hidup kekal. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu, mohon rahmat-Mu, agar kami dapat menyatakan kasih yang telah kami terima, yang kami rasakan yang sungguh besar itu di dalam kehidupan kami sehari-hari kepada sesama, terlebih di saat kami bersama menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Berkatalah.